Shalom saudaraku, kita kembali berjumpa di dalam video pastoral pada hari ini, di mana saya ingin melanjutkan pembahasan tentang doa Bapa kami. Pada waktu yang lampau, saya sudah membahas tentang datanglah kerajaan-Mu. Dan pada hari ini, saya akan membahas tentang jadilah kehendak-Mu. Saya akan membacakan dari nats Alkitab, dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Saudaraku, setiap kalimat-kalimat di dalam doa Bapa kami itu merefleksikan keinginan Tuhan bagaimana seharusnya kita hidup. Setiap kali saudara mengucapkan menaikkan doa Bapa kami ini, maka ini harus menjadi tekad saudara untuk melakukannya dan menghidupinya. Jadi ini bukan hanya sekedar sebuah permintaan, tetapi merupakan sebuah tekad kita untuk melakukan apa yang kita minta dan menghidupi apa yang kita minta. Nah saudaraku, pada saat saudara mengatakan dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, maka tambahkanlah kata-kata ini dalam pikiran saudara, yakni di dalam dan melalui diriku. Jadi dikuduskanlah namamu Tuhan di dalamku dan melalui diriku. Datanglah kerajaan-Mu di dalamku dan melalui diriku. Dan pada waktu kita mengatakan jadilah kehendak-Mu, itu berarti saya akan belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, jadi tujuan berdoa itu menjadi jelas di dalam doa Bapa kami, yakni bukan membuat Allah melakukan kehendakku seperti praktik-praktik magic, melainkan membawa kehendakku itu ke dalam kehendak-Nya, tunduk kepada kehendak Bapa di dalam kehidupan saya. Saudaraku, bila kita mengerti kalimat jadilah kehendak-Mu, itu artinya saya bersedia menyangkal diri. Saya bersedia untuk tetap setia di dalam menghadapi perlawanan dari kuasa-kuasa yang jahat dalam dunia ini. Saya tidak bisa mengatakan jadilah kehendak-Mu tanpa bersedia menyangkal diri saya. Karena ketika kita berada dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, kita biasanya menemukan bahwa banyak hal yang mencobai kita untuk mendahulukan kehendak kita, ambisi-ambisi kita dibandingkan kehendak Allah. Bukan kehendak Allah lagi yang kita cari, yang kita gumulkan, yang kita ingin lakukan. Jadi saudaraku, berdoa jadilah kehendak-Mu, itu secara tidak langsung saya mengatakan, Tuhan, saya bersedia menyangkal diri. Tuhan, saya bersedia untuk tunduk kepada kehendak-Mu. Saya bersedia menyangkal diri dan mengatakan tidak terhadap kehendak saya dan ya terhadap kehendak Tuhan. Saudaraku, maksud dari jadilah kehendak-Mu adalah saya itu betul-betul dan benar-benar saya ingin kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup saya, dan yang ingin saya lakukan itu tujuan yang tertinggi daripada keinginan saya. Saudaraku, seringkali yang kita inginkan adalah kehendak Tuhan yang sesuai dengan kehendak kita, bukan? Itu yang kita inginkan. Bukan kehendak Tuhan yang murni yang kita inginkan, yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi belajarlah berdoa seperti Tuhan Yesus ketika Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Saudara, doa yang seperti ini, jadilah kehendak-Mu Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, itu membutuhkan harga, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan penyangkalan diri. Jadilah kehendak-Mu juga berarti saya akan tetap setia kepada Allah di dalam menghadapi semua kuasa-kuasa yang jahat di dalam dunia ini. Saudaraku, Martin Luther menjelaskan, jadilah kehendak-Mu, dia berkata seperti ini,
Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, dan bukan kehendak dari iblis atau kehendak dari orang-orang yang hendak menghancurkan firman Tuhan atau yang hendak menghalangi datangnya kerajaan Allah. Dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk bisa bertahan, untuk tidak menyerah, untuk tidak malas, dan untuk tidak lemah. Saudaraku, ketika saudara berdoa, jadilah kehendak-Mu, ini berarti saudara tidak akan menyerah sampai kehendak Allah itu terjadi dalam hidupmu, di dalam pelayananmu. Berdoalah selalu akan hal ini, karena kita ini lemah saudara, dan kelemahan kita itu tidak akan menghalangi terjadinya kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak Allah itu sangat mulia. Kehendak Allah itu sangat indah dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang mulia, bukan kehendak kita yang sangat indah, tapi sesungguhnya kehendak Allah itulah yang sangat mulia. Dan kita mesti terus berdoa supaya kehendak Allah ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kita ini lemah, dan kita ini tidak berdaya. Tidak berdaya di dalam mewujudkan terjadinya kehendak Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita mesti selalu berdoa supaya kehendak Allah jadi di dalam hidup kita. Amin.